Halo, kembali lagi di sini kata dia. Kali ini Mimin akan membagikan kisah seorang istri yang selingkuh dengan jin. Bagaimana kisahnya langsung simak saja. Beginilah kisah istri yang selingkuh dengan jin, kisah seseorang. Langit tiba-tiba seolah runtuh dan bumi terasa terpecah saat aku mengetahui bahwa istriku, Sarah, 42 tahun, mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sarah menuntut cerai mendadak dan tergesa-gesa. Kenapa? Pertanyaan ini bertubi-tubi menggebuki pikiranku. Mengapa istriku yang lembut, yang baik, yang selama ini sangat sayang padaku juga, pada anak-anak itu tiba-tiba menuntut cerai aku? Padahal setelah kuingat-ingat dan kuteliti ulang, bahwa aku tidak berdosa sama sekali. Mungkin Sarah punya pria idaman lain. Mungkinkah Sarah jatuh cinta lagi secara diam-diam dan jauh dari pemantauanku selama ini? Tidak ada pria idaman lain dan tidak ada laki-laki lain di dalam hidup saya. Tapi saya tidak nyaman lagi bersamamu, saya tidak senang lagi menjadi istrimu, dan aku harus berpisah darimu dan hidup sendiri, entah di mana. Kuasailah rumah ini, dan usruslah anak-anak dengan baik, aku akan pergi, dan jangan kau mencari kemana, dan di mana aku nanti. Desi Sarah, serius. Karena tak tahu apa salah dan apa yang terjadi hingga istriku berubah total, aku segera mendatangi seorang psikolog beken Martha Pegagan untuk mencari tahu apa karena sifat manusia tiba-tiba berubah. Analisa psikolog Martha Pegagan pun bertubi-tubi meluncur dengan sukses. Tapi semua analisanya tidak masuk sama sekali ke dalam pikiranku. Sebab semua yang dikatakannya tidak sesuai dengan kenyataan yang kuhadapi di diri Sarah. Sementara itu, Sarah yang kupaksa utnuk datang ke Martha Pegagan menerima penolakan. Dia tidak mau sama sekali bersamaku dengan psikolog yang praktek di rumah sakit Dwi Payana itu. Tidak perlu kau bawa aku ke dokter, apalagi ke seorang psikolog. Buat apa? Secara medis maupun psikologis aku sehat kok, tidak ada penyakit pada diriku sendiri. Tuntutanku hanya satu, aku mau cerai kamu, aku mau pergi dari rumah dan mencari kehidupan baru yang iasa membuat kehidupan menjadi nyaman. Ya, cuma satu yang aku tuntut, kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman hidup. Nah, 3 hal itu tadi, saat ini sudah tidak aku dapatkan lagi darimu, dari rumah ini. Desisnya, pedas. Sarah mengatakan, hal apa yang membuat kau tidak nyaman, tidak tentram, dan tidak tenang? Bila hal itu karena kesalahanku, mari kita bermusyawarah, kita bermufakat bersama. Bila ada hal yang kau yakini arena kesalahanku, aku minta maaf padamu. Aku akan mengubahnya, dan aku akan mengalah untukmu. Pokoknya, yang penting janganlah kita bercerai. Kasihanilah anak-anak Sarah. Anak-anak masih kecil dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayangmu. Pintaku, berlutut padanya. Jangankan mau memenuhi permintaanku, malah Sarah mendorongku hingga tubuhku terjatuh. Dia sama sekali menolak permintaanku bahkan dengan pemutaraniku yang kasar. Duh Gusti, batinku, setan apa yang merasuk ke diri istriku ini sehingga dia berubah total seperti ini? Sarah, kau telah dirasuki oleh setan yang jahat. Pastilah kau sedang dalam kendali iblis terkutuk. Sadarlah Sarah, sebagai orang yang beragama, sebutlah nama Allah, istighfar, konsistensi akan Allah. Sarah, konsistensi pada Tuhan dan wajah anak-anak kita. Kasihan anak-anak Sarah, desaku, menghimbau kepadanya. Sarah tetap beringas. Bahkan malam itu juga dia berlari keluar rumah, dan aku mengejarnya dari belakang. Sarah lalu mencegat taksi dan naik taksi itu ke arah barat. Aku pun mencegat taksi dan membuntuti taksi itu dari belakang. Sementara 3 anakku yang sudah terlelap di kamar mereka, kutinggalkan begitu saja, dan aku tidak tahu apakah mereka akan terbangun nanti. Bahkan karena terburu-buru membuntuti Sarah, sampai rumahku lupa untuk dikunci, meski sempat kurapatkan daun pintunya. Taksi yang dikendarai Sarah masuk ke tol kota di pintu Cempaka Putih menuju Cengkareng. Taksiku juga masuk tol yang sama dan terjadi kejar-kejaran di jalan tol dalam kota itu. Tapi Sarah memerintahkan taksinya untuk lebih cepat menuju Bandara Soekarno-Hatta. Taksi itu bahkan masuk wilayah bandara dan berputar-putar lalu keluar dari pintu bandara di kota Tangerang. Taksi itu lalu ke utara dan ke daerah Paku Haji.
menuju laut utara. Sesampainya di pohon mahoni tua berumur ratusan tahun, taksi itu berhenti. Setelah membayar taksi, Sarah keluar sambil berlari kecil menuju sebuah bangunan tua di sebelah pohon mahoni tua itu. Aku pun meminta sopir memberhentikan taksi dari transit, dan taksiku minta menunggu beberapa saat. Aku segera membuntuti kemana istriku pergi. Arkian, ternyata pada pendingin bangunan tua itu terdapat keramat wingit. Ada kuburan yang sangat tua yang tidak terurus lagi oleh ahli warisnya. Di dalam lingkungan itu sangat sepi dan sunyi. Tidak terlihat ada seorang pun di daerah itu. Sementara angin malam menerjang deras dari arah laut utara dengan sasaran pemakaman. Cuaca dini hari itu begitu dingin, dan keadaan hujan gerimis pun membasahi bumi sekitar. Aku mengintip pelan-pelan dengan menjinjitkan kakiku mendekati arah mana Sarah masuk. Istriku ternyata berlutut dan menangis terseduh di satu batu nisan yang diterangi lampu 5 watt. Walaupun lampunya cukup redup, tapi aku dapat melihat istriku itu bersujud seolah-olah sedang menyembah sesuatu di batu kuburan itu. "Sedang apa dia?" tanyaku di dalam batin. Sarah sepertinya tidak mengetahui bahwa dia sedang dibuntuti. Aku bersembunyi di balik jendela dan mengintip terus ke dalamnya. Setiap gerakan geriknya kuawasi dengan seksama. Aku sangat penasaran mengapa dia dengan beraninya datang di tengah malam ke daerah itu sendirian pula. Padahal selama ini Sarah itu sangat penakut, paranoid, dan mudah was-was. Jangankan kepada hantu, genderuwo atau wewe gombel, pada tikus saja selama ini dia ketakutan. Tapi kali ini, dia kok menjadi tiba-tiba berani seperti itu. "Ada apa dengan istriku ini?" bisik hatiku, penasaran. Tapi Sarah tidak bergeming. Dia terbaring kaku di kuburan itu dan terus menangis hingga pagi. Beberapa saat kemudian, supir taksi mendekat. Nampaknya pengemudi itu penasaran sekaligus bertanya-tanya. Jangan-jangan aku kabur tak mau bayar ongkos taksinya. Tapi dia kudekati dan kuminta jangan berisik dengan kode kututupkan jari telunjukku di mulut agar dia diam. Kubilang kepada sopir itu supaya dia tidur saja di taksi, sedang soal biaya, mudah, berapapun ongkosnya, akan saya bayar. Ku minta amper argo taksi itu dimatikan saja, nanti sesampainya di rumahku, akan kubayar ongkos keseluruhan berapapun yang dia minta. Soir kasih bernama Taufik Hamid itu pun akhirnya mengerti, dan dia ngeluyur menuju taksinya yang diparkir di bawah pohon mahoni tua. Sarah terus berbaring di depan makam. Dengan sabar aku menunggunya hingga selesai melakukan ritual itu. Pada pukul 4 tekowas menjelang subuh, tiba-tiba dari tengah kuburan keluar asap tebal warna hitam yang menumpuk di tubuh Sarah. Duh Gusti, beberapa saat kemudian, dalam hitungan detik, seketika itu berubah wujud seperti manusia yang bertubuh tinggi besar dan hitam. Sosok wajah itu terlihat olehku bertaring panjang, matanya bulat dan kupingnya cabang 2. Dengan refleks aku mengucapkan astagfirullahalazim, dan berkomat kamit mengucap zikir Allahu Akbar, Subhanallah dan semua doa-doa yang bisa kuucapkan. Jantungku berdetak kencang dan tubuhku merinding karena terguncangnya keadaan itu. Sarah lalu mencium kaki makhluk itu yang mirip kaki orangutan dan bikin menangis keras. Dengan dorongan batin yang terdesak, impulsif, aku segersa mendekati dan berteriak menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Aku memohon pertolongan Allah untuk menyelamatkan Sarah dan aku. Alhamdulillah, Allah dengan cepat menolong kami, setidaknya aku di pagi hari itu. Makhluk itu langsung kembali menjadi asap dan masuk ke dalam kuburan. Sementara itu Sarah tidak lagi menangis, dan aku menggendongnya menuju taksi. Tubuh Sarah sangat lemas dan lunglai seperti tak berdarah lagi. Taufik si sopir taksi membantuku mengangkat istriku dan berbaring di gendonganku di jok belakang. Taksiku minta dipacu cepat rumahku di Rawamangun menuju Jakarta Timur. Dengan kecepatan rata-rata 100 km per jam, Taufik dengan tangkas mengendalikan taksinya hingga sampai di rumah kurang dari 1 jam. Taufik dengan tangka turun membantu, dan saya membuka pintu yang kebetulan memang mudah karena tidak terkunci. Sesampainya di dalam, di ruang tamu, saya melihat 3 anakku menangis terguncang di ruang tamu. Mereka terbangun sekitar pukul 02 tadi dan bingung menacri kami berdua.
Tapi begitu melihat ibu mereka digendong dalam keadaan lemas, mereka bertiga menjerit. "Kenapa Mama, Pa? Kenapa Mama?" tanya Ika, anakku tertua yang berumur 10 tahun. "Ani." Sedangkan Mary, anakku yang berumur 7 tahun dan duduk di kelas 2 SD, hanya menangis dan tubuhnya menggigil karena terguncang melihat keadaan ibunya. Sedangkan Dika, yang masih di TK kelas 0 kecil, berumur 4 tahun, menangis keras karena ketakutan. Sopir taksi, Taufik Hamid, nampaknya memperhatikan betul akan masalah kami ini. Dia meminta anak tertuaku, Ika, untuk mengambil air putih di belakang, dan Ika membantu. Lalu Taufik Hamid menjampi-jampi air itu, lalu meminta maaf saya untuk membasuh wajah istriku yang pingsan. Puji Tuhan, dalam hitungan detik setelah Taufik Hamid mengusapkan air jampi-jampi itu, istriku, Sarah, langsung siuman dan seperti orang yang baru terbangun dari tidur dan bermimpi. Diam-diam, Taufik Hamid yang tamatan pesantren tapi gagal jadi kiai itu, mempunyai ilmu kanuragan dan mampu melihat sesuatu yang gaib, makhluk haus yang tidak terlihat oleh siapapun. Taufik menyebut bahwa di kuburan tua Paku Haji tadi, istriku bertemu dengan jin penghuni pemakaman tua itu dan mereka berpacaran. Maaf Pak, saya sudah tahu sejak di pemakaman tadi bahwa ibu bertemu dengan bangsa jin yang jadi kekasihnya itu. Jin itu berjenis jin tomang, tubuhnya bisa sangat besar dan tinggi. Jin tomang itu bisa setinggi Tugu Monas dan tubuhnya sebesar gunung. Tapi Pak, saya tidak mau sok tahu dan lalu ikut campur di dalam pemakaman tadi. Karena saya berpikir bahwa Bapak pastilah mampu karena Bapak orang yang taat beribadah dan rajin berzikir. Zikiran Bapak itu sangat alam, dan saya yakin Bapak selalu dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Kita mesti berdua secara bersama-sama membantu ibu keluar dari permasalahan ini, terang Taufik Hamid sambil berbisik-bisik. Saya menerima semua usul dan saran Taufik yang berbasis ilmu al-hikmah itu. Dengan bersama-sama kami melakukan zikir dan berdoa bersama setelah sholat subuh berjemaah. Anak-anak menjaga ibu mereka yang masih terbaring lesu di ruang depan, sedangkan Ika terus memijit kaki mamanya yang masih terasa dingin dengan balsem. Pukul 7 mau saat matahari mulai mencorong di timur, tiba-tiba Sarah meronta-ronta membantingkan dirinya ke dinding. Bantingan dirinya begitu kuat sehingga kami menjadi panik. Tapi Taufik Hamid dengan tetang menembakkan tangannya ke arah Sarah dengan mantra-mantra dari mulut yang tajam. Beberapa saat kemudian Sarah menjadi tenang, tapi berbalik menjadi Taufik Hamid yang berjungkir balik. Taufik berteriak keras seperti sedang bertarung dengan suatu kekuatan halus yang tidak terlihat secara kasat mata. Mantra-mantra yang dikeluarkan Taufik Hamid adalah mantra bebahasa Pegagan Lawas yang digali oleh Taufik Hamid dari kampung halamannya di Ogan Komering Ilir. Setelah terbanting-banting, Taufik Hamid akhirnya memenangkan pertarungan. Pertarungan itu ternyata melawan jin tomang yang pagi itu tidak terlihat oleh siapapun kecuali Taufik Hamid sendiri. Beberapa saat setelah Taufik Hamid menang, tiba-tiba genteng rumah pecah berantakan dan jin tomang hangus terbakar. Bekas bakaran itu tersisa di atap rumah kami, dan rumah itu membutuhkan perbaikan besar karena berantakan total. Jin tomang itu sudah musnah, dan ibu akan aman, dan insya Allah selamanya keluarga menjadi tenang, desis Taufik Hamid saya. Beberapa hari kemudian, Sarah bersamaku mencabut gugatan cerainya di Pengadilan Agama, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sarah kembali hidup normal, dan cinta kami pun kembali bersemi. Terlebih lagi, di belakangan, kasih sayang Sarah semakin besar apalagi terhadap anak-anak. Kami hidup berbahagia hingga tulisan ini dimuat di majalah. Sementara itu, Taufik Hamid yang sudah bersitri dan beranak 2, sudah menjadi bagian keluarga kami, dan kami pun terus-menerus hidup saling tolong-menolong. Bahkan Hamid, hingga sekarang masih menjadi sopir taksi, dan menelusuri hidup dunianya, dengan ditemani nyaman bersaam hidup sorgawinya sebagai seorang pakar ilmu al-hikmah. Taufik Hamid mengaku bahwa dia seorang sufi, dan bila Allah menuju kerestuinya, dia akan segera menjadi seorang ahli ilmu tasawuf. Meski hanya sorgawi, tapi sebagai seorang ayah dari 2 anak dan suami dari seorang istri, Taufik harus tetap menjalani pekerjaan sebagai pengendara taksi untuk biaya kebutuhan dunia orang-orang yang dicintainya.
Sementara itu, Sarah menceritakan bahwa selama ini dia rajin berziarah ke makam-makam aulia, para makam wali Allah di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Banten bersama jamaah pengajiannya. Memang Sarah selalu minta izin padaku untuk berziarah kemana saja bersama keluarga, meski lewat telepon bila aku berada di luar kota. Aku mendukung aktivitas itu sebagai aktivitas ibadah, di mana mereka mendoakan para wali dan meminta berkah Allah melalui wali-wali yang keramat. Tapi sayang, di antara sekian makam yang datangi, ternyata ada satu makam yang ternyata bukan makam wali Allah. Makam yang datanginya terakhir ternyata makam orang biasa yang ternyata semasa hidupnya adalah seorang pelaut asal Iran yang terdampar di laut utara Pulau Jawa. Karena makam itu dari abad 16 lalu dibangun dengan permanen, maka warga meyakini bahwa makam itu adalah makam wali Allah. Maka itu, jin jahat masih bisa bersemayam di situ, dan saat istriku datang ke sana, dia jatuh cinta dan memilih istriku menjadi kekasih selingkuhannya. Sedangkan makam wali Allah asli tidak akan dihuni oleh jin jahat. Jin yang ada memang banyak di makam wali, tapi semuanya jin muslim yang terus berzikir kepada Allah dan mendoakan pemakaman aulia yang dijaganya. Jin jahat dan kafir, kata Taufik Hamid, diharamkan oleh Allah untuk menghuni pemakaman para aulia dan wali-wali Allah. Saat ini Sarah, istriku banyak di rumah. Namun pengajian malam Jumat yang biasa dilakukan tetap dijalani dan aku agak menjadi trauma untuk mengizinkannya ke makam-makam keramat. Taufik Hamid menasehatkan kepada istriku bahwa mendoakan wali-walilah tidak harus datang ke makamnya. Doakan saja dari rumah dengan setulus dan sepenuh hati, insya Allah doa itu akan sampai kepada para wali Allah yang dituju. Sebut saja semua nama wali yang akan didoakan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dan maklum adanya. Sama juga seperti kita mengirimkan doa untuk Rasulullah Muhammad SAW dan keturunannya, yang kita sebut di setiap kali berdoa dan insya Allah, bila Tuhan mengizinkan, maka doa itu sampai kepada baginda junjungan kita dan refleksinya lambat atau cepat akan kita rasakan. Pesan Taufik Hamid kepada Sarah, istriku tercinta. Sumber: kisah ini dialami oleh Abdul Syukur Sueb, misteri. Itulah kisahnya, semoga bisa menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, terima kasih.